ketika di awal aplikasi ada tampilan logo doang gini. Cuma ini ditambahin kalimat-kalimat biasa lah. Nah, yang pertama reguler ya, daftar akun dulu, bisa lewat daftar ke akun Loanless atau pakai Google account. Lanjut, kalau udah registrasi bisa login, misalnya ini pakai email ini dan password ini. Seketika masuk ke aplikasinya langsung ke menu pembiayaan baru nih, pembiayaan baru. Jadi pas masuk ke aplikasi, pas pertama kali nih first login user, langsung ke menu pembiayaan baru kayak lu apa ya? Kayak Bibit juga gitu sih. Jadi kalau lu buka Bibit pertama kali langsung ke menu pembiayaan baru. Kan kalau kita udah pernah sebelumnya kan langsungnya ke ini ya, ke halaman muka. Cuma ini gua ngikut Bibit langsung ke pembiayaan baru gitu. Karena asumsinya semua yang mau download Loanless ini, aplikasi ini adalah yang punya pembiayaan baru gitu, yang mau membuat transaksi baru. Nah gitu, kita atur foto dulu, nama, usia, dan pekerjaan. Ini sebenarnya ya reguler doang. Nah, ini yang pertama nih. Jadi ketika selamat datang titik-titik siapa gitu nama, lu sebutin dulu harga properti lu. Misalnya di sini kita ketik 2.350.000.000 ya. Next. Nah, ini ditanya berapa kesanggupan cicilan bank. Kenapa ditanya seperti ini? Karena kesanggupan orang kan beda-beda. Yang pada akhirnya nanti nih di slide selanjutnya itu adalah rekomendasi bank mana yang memberikan cicilan yang kesanggupan sesuai dengan kesanggupan lu gitu. Kategorinya ada 5 juta sampai 10 juta, 11 juta sampai 15 juta, sama 16 juta sampai 20 juta. Ya. Misalnya kita pilih yang 5 sampai 10 juta nih. Misalnya lu cuma sanggup per bulan 5 sampai 10 juta nyicil ke bank. Ini kita memberikan rekomendasi berupa bank-bank yang memberikan layanan yang sesuai dengan kesanggupan lu. Ya kan? Lihat nih cicilan per bulannya. Ini kalau ini itu uang mukanya Dim nih. Semuanya. Iya, ya. Di bagian sini uang muka, DP. Ya. Nah, di sini cicilan per bulan kan sesuai dengan kesanggupan yang awal tadi 5 sampai 10 juta. Ya. Dan ini bunganya. Bunganya kan sebenarnya jenis bunga banyak nih. Cuma di sini kebetulan ada cuma fixed rate doang. Ini bunganya dan juga ini masa tenornya. Lanjut. Misalnya lu pilih yang mandiri nih, ya. 8 juta 15%. Ya kan? Terus selanjutnya adalah berapa kesanggupan investasi per bulan. Lu sanggup berapa? Misalnya 2 juta per bulan nih. Ya. Nah, ya. Dengan 2 juta ini kita tampilkan rekomendasi yang mungkin dengan 2 juta itu menghasilkan profit yang maksimal gitu. Nah, ternyata di sini ada 2 menu nih, ada reksadana, ada peer-to-peer lending. Cuma ini menu reksadana dulu. Sebenarnya ini banyak, cuma yang ditampilin 2 doang. Lagi-lagi yang ada BNI AM sama Sukor Invest. Ini yang paling kiri itu profitnya 1 tahun. Jadi returnnya 1 tahun. Prediksi. Yeah. Ini yang di sini itu expense ratio. Kalau expense ratio ini intinya semakin kecil itu semakin baik. Yeah. Dan ini adalah total AUM. Artinya jumlah dana yang dikelola oleh si sekuritas ini. Ini kan sekuritas nih ya, Sukor Invest sama BNI AM. AM itu aset manajemen. Ya. Nah, lanjut. Misalnya lu ke peer-to-peer lending dulu nih, lu pengen ngeliat. Oh ternyata ada nih, ada Coinworks sama Amarta. Coinworks menghasilkan segini per tahun, Amarta segini. Ini ini bukan ekspektasi, ini harusnya masa tenor nih. Ini salah, ini bukan ekspektasi, ini masa tenor 120 hari sama 250 hari. Terus ini itu deadline lu bayarin peer-to-peer lendingnya. Tuh. Nah, misalnya lu balik lagi ke reksadana, lu milih BNI AM dengan return 23,94% per tahun.
1,59% expense ratio dan juga total AUM-nya segini. Nah, memilih itu lanjut. Nah, kita sudah milih nih. Kita milih banknya Mandiri dengan cicilan per bulan 8 juta, bank bunganya 15%, ginilah ya. Terus sama reksadana itu sekitar sini. Dan kita masuk ke simulasinya nih. Baik. Jadi jumlah tagihan kita pada awalnya 2,53 miliar. Ya. Setelah bunga nih, lu pengen beli rumah nih 2,3 M, terus setelah bunga dihitung-hitung sama dikurang uang muka jadilah 2,53 ya. Ya. Nah, bayangin lu cuma nyicil doang. Jadi kita buka kalkulator, kita mau tahu nih sebenarnya kita bakal berapa bulan nih nyicilnya. Kita bakal berapa bulan nyicilnya ya? 2530 ini kan ya, 2M 2,530 M. Oh iya. Nih, dibagi cicilan lu tadi pilihannya 7,5 juta. Ya. 7,500 gini ya. Jadilah lu harus membayar sekitar 337 bulan. Artinya berapa tahun? Berapa tahun dibagi 12? 28 tahun. Harusnya logikanya kan kalau kita cuma nyicil doang nih. Kita 28 tahun nyicil 300 berapa tadi? 337 bulan ya? Iya. Ya. 28 tahun. Kalau lu masukin ke reksadana juga 2 juta doang nih per bulan. Iya. Lu cuma butuh 144 bulan. Ya. Nah, itu artinya berapa persen? Setengahnya. 40%. Kurang dari setengah masa dan juga uang. Masa doang. Ya. Nah, reksadana 2 juta dikali 144 bulan ini profitnya 1M, 1,173. Ya. Yang harusnya kalau lu nabung berapa nih? 2 juta dikali 144. Harusnya cuma 288. Ya. Cuma setelah 12 tahun 144 bulan itu menjadi 1,173. Ya. Yang arti 1,173 dibagi 2,530. Lu menghemat 46% dari dana yang harus lu keluarkan. Ya segitulah, 46%. Oke, balik lagi ke simulasi. Langsung kita jabarkan, kasih tahu nih lokasi bank terdekat sesuai dengan pilihan lu Mandiri. Misalnya lalu di Pondok Indah nih, kasih tahu KCP Pondok Indah, KCP Cilandak, KCP Ragunan, tinggal klik langsung ngarahin ke Google Maps dari rumah lu ke sananya. Nah, inilah tampilan homepage-nya nih. Jadi homepage-nya kayak gini. Ketika lu udah tadi kan lu belum bayar, belum memasukkan kredit ya. Jadi di sini masih nol nih, masih belum ada progres. Kalau ada ini nih. Nah, misalnya udah dari 144 bulan tersisa udah sekitar 24 bulan, artinya 2 tahun, tinggal 120 bulan nih. Lu udah memasukkan ke bank itu 180 juta. Dan juga lu udah masukin ke reksadana 48 juta, menghasilkan segini nih. Jadi yang warna oranye ini adalah yang lu store atau yang lu keluarkan. Dan yang ini nih, yang putih krem, ini yang lu hasilkan. Nah di sini ada di bawahnya ada laman berita. Jadi laman berita yang terkait dengan keuangan gitu, biar kita bisa up to date lah sama berita keuangan. Itu karena kan sedikit banyak
nyambung sama apa yang lu kelola di sini. Itu Iya. sangat mantap. Nah, ya udah sih gitu aja. Nah, tapi sebelum tadi kan cuma untuk yang first login ya, Iya. yang cuma first login itu. Tadi di awal pas gua jelasin gambar tuh yang ada Reddit-nya, gua kan ngasih tahu juga kalau ini juga bisa sebagai directory atau perkumpulan data lah dari ini apa bank-bank gitu ya, informasi. Nah, mungkin begini tampilannya nih, mirip sama tadi rekomendasi di awal kayak gini, directory namanya. Jadi di sini ada menu pilihan, lu mau pilih bank, reksadana atau peer to peer. Iya. Kalau lu milih bank, di sini ada apa namanya, ada filternya kayak OLX gitu sih. Iya, oke. Lu bisa milih nama, mau nama jenis bank mana yang mau lu ambil, misalnya Mandiri konvensional atau Mandiri syariah atau Muamalat syariah gitu. Bisa difilter yang nantinya ditampilkan di bawahnya gitu. Sak, kenapa filternya nggak bank konvensional dan bank syariah ya, Sak? Emang misalnya di bank Mandiri konvensional itu plannya beda-beda atau gimana? Iya beda. Oh, Karena kan oke. konvensional perhitungan bunganya kan beda sama yang syariah. Ya, dan per bank itu ada beberapa plan kredit ya, berarti. Iya itu juga. Nah, jadi Oke. misalnya lu Mandiri konvensional itu ditampilin plan-plannya. Muamalat syariah misalnya juga gitu. Nah, itu kan ya, plan-plannya maksudnya bisa berupa jenis bunga ya. Nah, di sini juga Iya. bisa ditampilin nih, bisa difilter jenis bunganya, ada 5 nih ternyata. Ada flat, fixed, annuitas, floating, efektif. Nah, 7 tahun lagi lu bakal belajar nih kayak gini-gini nih. Awas. Ada. Iya, lanjut. Nah, itulah ya. Ini tampilannya scroll downable ya, sebenarnya nggak cuma 4. Iya. Nah, tadi udah bank, ini kita masuk ke reksadana nih. Misalnya lu pilih reksadana, tampilannya kayak gini, sama lah persis. Nggak ada filter, karena memang ya gitulah. Terus peer to peer lending juga mirip-mirip. Nah, gitu. Terus di dalam tampilan aplikasinya ada 4 menu nih, ada home, terus ada pembiayaan baru, ada directory sama profil. Untuk ngatur profil sih kayak tadi pertama, cuma Iya. Oke. Oke, masuk ke